Saya percaya dalam minggu-minggu ini saudara melihat banyak keadaan yang dimana campur tangan Tuhan luar biasa dalam hidup saudara. Amin. Kita mengucap syukur boleh melalui minggu demi minggu, bulan dan tahun demi tahun. Semua ini karena anugerah Tuhan. Apapun masalah yang sedang kita hadapi, tapi selalu ada Tuhan di sana. Amin saudara. Selalu ada campur tangan Tuhan. Even though dalam perkara-perkara kecil dalam kehidupan kita, ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin. Dan Pastor Yaya pagi hari ini sedang melayani di Semarang. Jadi tinggal kami dan Pastor Petra. Tapi saya percaya saudara-saudara terus melihat apa yang Tuhan sedang lakukan buat keluarga, buat gerejanya, dan buat bangsa kita juga. Amin. Masih dalam series Faith Like No Other. Saudara, kali ini kita belajar tentang Esther. Ya, tentang Esther. Siapakah Esther itu? Nah, saya memberi judul Iman Ratu Penyelamat. Ya, saudara bisa juga nonton di Kebaktian 1 mengenai iman ini dari Pastor Petra. Iman Ratu Penyelamat. Jadi seorang ratu. Ya, iman melalui seorang wanita ini. Dia dipilih Tuhan, dipakai Tuhan untuk satu visi, untuk satu misi yang besar buat satu bangsa. Iman Ratu Penyelamat. Tantangan dan tekad melakukan apa yang benar. Ini yang saya akan gali buat saudara. Suatu tantangan dan satu tekad dari seorang ratu ini. Jadi bukan gak ada tantangannya. Dan apa tantangannya? Kenapa dia bertekad untuk itu? Untuk melakukan apa saudara? Apa yang benar. Istilahnya begini. Dia ngotot untuk sesuatu yang benar. Amin. Dia ngotot untuk sesuatu yang benar. Itulah iman Esther. Boleh dimatikan ini. Saudara, ada yang menarik. Yang saya suka, saya highlight di Esther ini. Karena kita akan melihat kitab Esther sebenarnya secara keseluruhan. Tetapi mengajak Bapak Ibu untuk melihat Esther 4, 11-17. Ya. Jadi ada hal yang menarik yang saya suka, saudara. Dikatakan ini perkataan Esther, saudara. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Wah, ini iman yang luar biasa. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Waktu saya sekolah World of Mission di Manila, ini ada istilah orang Filipina seperti ini, kalau saudara orang Filipina. Patay kong patay. Mati kalau mati, kira-kira begitu. Ya, saya ingat sekali almarhum Pastor Ferdi Kabiling, patay kong patay. Setelah diajar kami preaching. Orang Manado juga bilang situ, 1 kali 1, mati kalau mati. Saudara, ini prinsip sepertinya buta. Tapi apakah perkataan Esther, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Apakah ini perkataan konyol? Atau perkataan orang mabuk? Atau perkataan orang yang nekat? Mati kalau mati. Kalau terpaksa aku mati. Tidak, saudara. Kalimat ini dengan sadar, dengan sungguh penuh kesadaran, Esther tahu. Jadi bukan asal keluar, bukan asbun. Dia tahu, makanya saya bilang ada tantangannya. Dan kenapa dia bertekad walaupun tantangannya ini ada. Ini yang akan kita belajar pagi hari ini. Dan saya percaya Roh Kudus akan memberitakan pada saudara, menerangkan lebih jauh. Saudara, singkat ceritanya bahwa Esther seorang gadis Yahudi, wanita Yahudi. Dia cantik, tapi dia juga wanita yang pemberani. Seorang ratu di Persia, ya, setelah memenangkan kontes menggantikan Ratu Wasti. Kemudian dia punya peranan penting di mana Tuhan secara tidak kebetulan taruh dia di sana. Untuk satu misi menyelamatkan bangsanya Israel. Dari pembasmian yang direncanakan oleh Haman, seorang petinggi dalam kerajaan Persia. Dia seorang pejabat tinggi dalam kerajaan itu. Dan dia sangat membenci orang Yahudi oleh karena harga diri dia. Saudara, kerajaan ini yang dipimpin oleh Raja Ahasuerus atau Xerxes I. Itu besar sekali dengan kalau kita lihat Esther 1 dikatakan wilayahnya sampai 127 negara-negara bagian kecil. Provinsi pada waktu itu. Mulai dari India sampai ke wilayah Mesir, Arab. Saudara, Afrika maksud saya. Nah, siapa di sana? Persia pada masa pemerintahan Raja Ahasuerus ini.
itu wilayah dia. Itu mencakup termasuk Turki, Irak, Iran, Pakistan, Yordan, dan Israel sendiri. Luas sekali. Ini kerajaan yang luar biasa pada masa kerajaan kuno. Ini kerajaan yang punya wewenang yang luar biasa, saudara. Nah, lebih spesifiknya, dia beribu kotakan ada di kotanya yang namanya Susan. Ya, Susan. Jadi ada nama Susan. Bahasa aslinya susah, jadi bukan Susan yang susah. Amin. Dia berada di tempat itu, tempat tinggal Raja Ahasiweros dan pusat pemerintahan kerajaan Persia pada abad ke-5 sebelum Masehi. Jadi 500 tahun sebelum Yesus lahir. Apa negara itu sekarang? Iran. Iran, saudara. Itulah negara Iran. Dan kalau kita lihat dari sejarahnya latar belakangnya. Dari sini rencana pertama bahwa Yahudi ini akan dibasmi, akan dihancurkan. Ada pemufakatan, ada rencana jahat dari Haman petinggi ini. Ini rencana awal. Bagaimana dia akan menghancurkan orang Yahudi dimanapun mereka berada. Karena dikatakan orang Yahudi tidak tahu hormat. Tidak menghormati orang kerajaan seperti Haman. Karena satu di pikiran orang Yahudi. Hanya mengasihi dan menyembah Allah, Yahweh. Tidak ada yang lain. Saudara ingat Daniel dan kawan-kawannya? Disuruh makan pun gak mau, saudara. Dia bilang sekalipun kami harus mati, ini spirit ya. Kami harus mati, kami tidak akan menyembah, menyantap makanan yang sudah dipersembahkan. Saudara ini spirit kuno kelihatan, tapi ini spirit up to date terus dengan Roh Kudus untuk saudara dan saya. Untuk tidak menyentuh, tidak menyembah, tidak menajiskan diri kita. Sesuatu yang kita berhalakan dalam hidup kita. Ini pesan yang kuat dari pelajaran ini. Ini di Iran. Di kota Susan itu sendiri. Saudara, dalam singkat ceritanya, sejarahnya, bagaimana ini bisa terjadi? Timbullah surat yang dikeluarkan oleh Haman petinggi tadi. Karena dia ingin membunuh semua orang Yahudi dimanapun dalam wilayah Ahasiweros atau Xerxes I ini. Dan dia mengeluarkan mandat dan dia berbicara menghadap Raja Ahasiweros. Dia berkata semua orang-orang ini harus dibunuh, orang-orang Yahudi ini karena gak tahu hormat. Dan Raja menyetujui karena dia orang terpandang, dia orang terpercaya. Mempunyai kekuasaan, wewenang yang diberikan kepada dia. Padahal karena motivasi sakit hati. Ini spirit Haman. Kalau kita punya spirit seperti ini, sama ini spirit Haman. Spirit yang mau menghancurkan, mau membunuh orang lain. Dan spirit ini bekerja sampai hari ini. Untuk menghancurkan bangsa ini. Untuk menghancurkan Yahudi ini. Sampai hari ini saudara. Ini satu spirit. Tapi saudara kita akan belajar bagaimana melihat satu spirit yang lain. Yaitu spirit daripada Esther. Spirit iman dia. Yang akan mengubah segala sesuatu rencana jahat, rancangan jahat. Yang dirancangkan. Merubah menjadi kebaikan. Kalau kita punya spirit seperti ini. Yaitu Roh Kudus. Setiap hal yang jahat. Setiap hal yang tidak baik. Yang dirancangkan setan kepada saudara. Spirit Haman ini. Roh dalam diri kita lebih kuat berbicara. Amin. Akan menghancurkan segala spirit yang lain yang bukan datang dari Tuhan. Saudara, ada pengampunan bagi orang Israel. Siapa Esther itu? Dia anak yatim piatu. Saudara, bersama dengan pamannya Mordekai. Ada tokoh di sini namanya Mordekai. Dia memelihara Esther. Kemudian membesarkan dia. Dan tibalah waktunya bahwa akan ada pergantian ratu. Dia berdoa dan coba memajukan keluarganya. Dan terpilihlah Esther menjadi ratu saudara. Pada saat itu. Kita akan melihat bagaimana peristiwa ini mengubah sejarah pada waktu itu. Sejarah ini saudara. Kitab di Esther ini, sewaktu mereka mengalami kemenangan, sampai hari ini diperingati setiap tahun pada hari perayaan Purim namanya. Di mana mereka akan bersuka cita, orang Israel akan bersuka cita setiap tahun karena mengingat bagaimana mereka akan dihancurkan, akan dibasmi. Kalau sekarang akan dihilang dari peta.
Tapi mereka saat ini bersuka cita, mereka pesta, mereka celebration, mereka perjamuan, mereka mengucap syukur karena apa yang Tuhan buat dulu. Dan perjanjian covenant itu waktu Tuhan membebaskan, itu berlaku sepanjang masa. Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Kenapa mereka begitu ngotot? Kalau saudara belajar sejarah, saudara akan tahu banyak hal. Kenapa mereka berani? Karena mereka mendengar Tuhan. Mereka tidak menajiskan diri mereka. Mereka tidak kompromi siapapun lawan dia. Karena itu Esther berani apapun tantangannya. Dia tahu tantangan dia akan mati. Dia tahu. Sewaktu Mordekai menerima surat mandat ini yang sudah akan ditandatangani, dicap oleh raja. Berarti semuanya akan binasa. Mereka berkabung, orang Israel berkabung pada waktu itu. Mereka berdoa di mana-mana. Mulai dari negara-negara bagian yang tadi. Mereka berdoa, mereka mengerang kepada Tuhan. Dan hanya meminta kepada Tuhan, katanya, Tuhan di manakah janjimu kalau kami akan dimusnahkan? Kalau kami akan dihancurkan bangsa kami. Tuhan, bukankah kami bangsa pilihan? Dari awalnya, saudara, mereka berseru meminta kepada Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Amin. Tuhan mereka, Yahweh yang mereka panggil dengan Adonai, itu hidup. Dan Tuhan mendengar seruan mereka. Saudara, dalam menjalani hidup kita ini, kita menghadapi banyak tantangan. Amin. Tapi kita juga harus punya tekad yang kuat. Jangan mati, saudara. Dengan keadaan yang merongrong kita. Dengan rasa keputusasaan. Dengan rasa ketakutan. Saya bilang minggu lalu, banyak orang mati karena virus ketakutan. Belum terjadi udah takut. Tapi selalu Tuhan mengajarkan kita. Saudara kalau ingat yang lalu, khotbah lalu. Untuk bisa keluar. Elia keluar dari gua persembunyianmu. Tuhan mau kita keluar sebagai anak Tuhan. Kita berdiri. Menghadapi setiap situasi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selalu saudara akan lakukan seperti itu. Katakan kepada gunung permasalahan itu. Supaya dia pergi dalam nama Yesus. But, seandainya gunung masalah itu tidak pergi. Dan tetap ada di depan saudara. Apa tindakan kita sebagai orang percaya? Ini saya bilang dengan berani dan punya tekad yang kuat. Apa saudara? Saudara mundur? Saudara berdiam? Ini kayaknya susah keadaan. Tidak mungkin. Kita menghadapi raja ini. Keputusan yang luar biasa. Ini ada undang-undangnya. Sudah mau dibuat undang-undang. Dan tidak bisa dibatal. Kalau raja bertitah. Nggak ada yang bisa batalin. Saudara dengan cincin dia akan cap. Ini sah. Tidak ada yang dibatalin. Nggak bisa ditarik kembali. Ini pada zaman Ahasiweros. Bagaimana keadaan kita? Kalau gunung bermasalah tidak pindah kepada saudara. Saya banyak belajar ini dalam waktu-waktu pertobatan dan pelayanan saya. Saya lahir baru bertobat tahun 1987 dan melayani full time tahun 1992 sampai hari ini. Banyak asam garam, jatuh bangun. Banyak hal yang tidak baik datang dalam diri saya. Banyak yang saya nggak suka, saya tidak rancang datang dalam diri saya. Tapi satu hal saya ingat. Satu kali Tuhan menyertai kita, dia akan menyertai kita selama-lamanya. Bukan tidak ada badai, dia tidak pernah berjanji tidak ada badai, nggak ada masalah. Tapi dia berjanji dia akan bersama-sama dengan kita dalam situasi yang badai sekalipun. Itu janji Tuhan. Dan saya belajar untuk memegang janji itu dalam kehidupan saya. Di dalam pelayanan saya. Saya belajar untuk setia kepada Tuhan. Saya belajar untuk mendengarkan Tuhan. Saya belajar untuk menerima fakta dan keadaan dan nyata dalam hidup saya. Sekalipun itu tidak enak. Tapi I know. Tidak ada satupun yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Dalam hidup saudara. Amin. Jadi kalau tidak bisa berpindah. Tuhan mengajar saya waktu-waktu yang lalu. Tuhan bagaimana gak bisa pindah gunung ini? Tuhan berkata, Yesi anakku. Aku berikan punggung baja kepada engkau. Dan aku berikan kekuatan kepada engkau. Naik. Mendaki gunung itu. Supaya engkau bisa lihat di depan. Saya harus mendaki gunung persoalan. Gunung masalah. Terus walaupun tersentak dan jatuh. Saya harus naik sampai ke puncaknya. Supaya saya bisa melihat hari depan. Buat anak dan cucu saya. Sometimes kita hanya berhenti di tembok yang seperti ini. Tuhan mau kita naik. Karena di balik itu kita lihat suatu hal yang luar biasa. Tapi saudara berhenti di tembok di depan saudara.
Saudara berkata nggak mungkin, tantangannya banyak. Aku bisa mati kalau aku menyeberang ke sebelah. Aku bisa, nyawa taruhanku. Esther berkata, sekalipun nyawa itu aku akan lakukan itu. Amin. Saudara, saya mengeksegesa dan eksposisi saudara kitab Esther ini, khususnya Esther 4. Di mana Mordekai meminta bantuan Esther. Ya, Mordekai orang yang luar biasa tadi. Saudara, dia bersedih hati sewaktu bangsanya akan dihancurkan. Dan dia tahu ada pertolongan dari Tuhan. Dia tahu Tuhan pasti menolong bangsa ini. Dia punya iman yang luar biasa. Tapi Tuhan kasih hikmat buat dia. Mordekai, berbicaralah kepada kerabatmu yang namanya Esther. Tidak ada yang kebetulan dia tinggal engkau besarkan bersama dengan dia. Tidak ada yang kebetulan dia memenangkan kontes dan menjadi ratu. Mendampingi Ahasiweros, Xerxes I. Aku punya rancangan buat dia. Aku memakai dia. Saudara, ini luar biasa Mordekai. Dia mendengar dan dia berkabung, tetapi dia punya pengharapan. Dan dia akan berbicara kepada Esther. Untuk meminta bantuan Esther. Untuk memohon kemurahan dari baginda Raja Ahasiweros Xerxes I itu. Ini yang terjadi saudara. Pesan Mordekai untuk Esther. Memohonkan karunia. Untuk membela bangsanya. Di hadapan baginda. Nggak ada yang bisa membebaskan kalau bukan raja itu sendiri. Saudara, kita punya raja di atas segala raja. Amin. Nggak ada yang bisa membebaskan kita selain raja di atas segala raja. Yesus Kristus namanya. Dialah yang sanggup untuk mengeluarkan satu keputusan dalam hidup saudara dan saya. Apapun keadaannya itu. Apapun persoalan saudara. Yesus mampu melakukan itu. Saudara, luar biasa. Kalau kita baca seterusnya kita melihat. Saya mau ambil ayat 8 poin-poinnya. Setelah undang-undang itu telah sampai. Perkabungan terjadi. Maka Esther dan dayang-dayang sida-sida itu memberitahukan kepada Mordekai. Hati-hati. Esther bilang, jangan ada di pekarangan. Karena dengan kain kabung, siapa yang ada di pekarangan halaman istana itu, pasti mati. Itu sudah undang-undang saudara. Esther mau mengatakan, saya saja sudah 30 hari, 1 bulan tidak dipanggil oleh raja. Kalau saya berani menghadap, saya juga mati. Makanya dia bilang tadi saudara. Apa saudara? Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Karena ini gak mudah menghadap raja pada waktu itu. Ya, gak mudah. Dia ingatkan kepada Mordekai. Karena dia sayang kepada Mordekai. Tapi Mordekai mendengar Tuhan. Mordekai mencintai bangsanya. Tapi bagaimana caranya Tuhan pakai saya supaya bangsa ini terbebas. Tidak punah. Dan Tuhan mengingatkan hikmat kepada dia. Ada satu orang yang ada di istana raja. Yang menjadi pembesar di sana. Beritahu kepada dia. Bahwa aku akan memakai dia. Untuk berbicara kepada baginda raja. Untuk membebaskan bangsamu. Saudara, ada satu misi yang Tuhan berikan kepada Esther. Dan juga kepada Mordekai. Pesannya buat kita. Cica-cica saudara. Kalau saudara baca. Bukan tinggal di dinding, betul lagu itu. Itu lagu sekolah minggu. Tapi dia bilang cica-cica saudara. Tinggal di rumah raja-raja. Siapa yang bisa? Singa ular masuk rumah raja-raja. Enggak ada. Tapi cicak siapa yang larang? Dia tinggal bunyi. Amin. Saudara, kita cicak-cicak barangkali. Tapi Tuhan bisa pakai kita, anak keturunan kita. Untuk berada di raja-raja. Amin. Untuk memberkati pemerintahan. Itu kebenaran. Tuhan bisa pakai saudara, anak cucu saudara. Untuk berbicara kepada raja-raja. Dan Esther di sana seperti cicak yang dikatakan Alkitab itu. Untuk berbicara kebenaran kepada raja. Siapa yang larang cicak? Shh, diam. Jangan bunyi. Dia akan bunyi terus. Amin. Dia akan bunyi. Tapi jangan kita tuhankan cicak. Amin. Dia hanya binatang saudara. Tapi tidak kebetulan Tuhan berbicara seperti itu. Bahwa cicak itu ada di rumah raja-raja. Saudara, ayat 8. Juga surat salinan undang-undang yang dikeluarkan di Susan itu. Untuk memunahkan mereka itu. Diserahkannya kepada Hatta. Hatta ini saudara pembesar juga. Dan dipakai untuk merawat daripada Esther ini saudara. Ya, jadi ada kalau ada dayang-dayang ada sida-sida seperti itu. Ya.
supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester, supaya pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan baginda. Wah, ini pesan yang kuat dari Mordekai. Dia bilang habis bangsa kita ini. Sudah ketakutan bangsa Yahudi di mana-mana. Dalam semua wilayah dari India sampai benua Afrika. Yang saya bilang tadi, Turki, semuanya, Irak, Iran. Mereka ada di sana. Ini sisa-sisa sporadis dari pembuangan Babel. Kan dari pembuangan Babel itu saudara, mereka pulang, banyak nggak pulang. Banyak. Jadi bangsa Israel ada di mana-mana, terutama negara di Timur Tengah. Banyak mereka ada di sana. Jadi kalau saudara lihat mungkin ada orang-orang yang Yahudi ada di Iran, ada di Irak, ada di mana-mana, di Turki ada di mana-mana. Ada saudara. Tapi pada waktu itu mereka akan dibinasakan, akan dimusnahkan. Even tuh sampai hari ini. Nggak ada di peta, ya nggak ada. Tapi Tuhan, amin. Tuhan sudah menulisnya dalam kitabnya sebagai kitab sejarah. Mereka akan berpegang kepada kitab ini. Inilah wilayah-wilayah yang Tuhan berikan kepada kita sampai hari ini. Dia tahu persis apa wilayah dan apa batas-batas wilayah buat mereka. Mereka sampai hari ini mereka tahu. Itu luar biasa Tuhan ya. Buku ini lengkap, jadi bukan cuma Alkitab ini bukan cuma buku biasa. Saya mendorong saudara untuk membacanya, untuk melihatnya, merenungkannya. Saudara kalau menguasai ini, saudara lihat sejarah yang luar biasa secara garis besar. Mulai dari peradaban kuno sampai hari ini. Dan itu ada link garis merah yang luar biasa, di mana Yesus ada di sana. Di ayat 9 sampai 12, Ester menjelaskan resiko-resikonya kepada Mordekai. Undang-undang kerajaan. Siapa saja, laki-laki ataupun perempuan yang menghadap raja tanpa dipanggil akan berisiko mati. Tapi saudara, saya bilang tadi, Ester udah tahu nih. Bukan iman nekat. Ini iman yang penuh perhitungan di luar matematika. Iman penuh perhitungan, iman yang matang, tapi di luar nalar dan matematik. Itulah iman Ester. Enggak masuk akal kan? Tapi dia nekat. Ini bukan asalnya, maju. Enggak juga. Dalam nama Yesus kita beriman. Saudara, orang beriman itu pakai pikiran enggak ya? Pakai pikiran enggak? Pakai perasaan enggak? Pakai. Baru kita bertindak. Itu iman. Karena kalau kita tidak pakai pikiran nekat itu namanya. Amin. Babi buta namanya. Sudah babi buta lagi kan? Iya. Pakai. Karena tadi ada namanya notitia, ada namanya fiducia. Semua ini kita harus lihat bahwa harus jelas apa tindakan kita. Apa sensus kita. Ini bukan sekedar buta-buta, saudara. Dia tahu ini risikonya. Tapi kalau saudara terlalu banyak berhitung, yang terjadi hikmat dunia. Dan kalau hikmat dunia, saudara pakai perasaan dan saudara mulai takut. Dan saudara akan mati dengan ketakutan saudara. Itu hikmat dunia. Kalau hikmat Tuhan tak begitu. Mungkin sedikit nekat seperti iman gila seperti Ester ini. Ya. Itu yang terjadi. Saudara, Mordekai menasihati Ester agar tidak tinggal di zona nyaman. Dan berani menyangkal diri. Wah, ini pesan yang luar biasa. Kalau saya baca. Ya saudara nanti baca ya Ester 4 ya semuanya. Kita akan banyak waktu, buang waktu kalau saya baca semuanya. Mordekai menasihati Ester. Bahwa jangan tinggal di zona nyaman. Mordekai sebenarnya bilang seperti ini. Ester, engkau harus menyangkal dirimu. Sebentar kita lihat. Ini memperlihatkan kepada rencana penebusan Allah. Yang besar untuk bangsa Yahudi. Dan menguatkan Ester. Bahwa apa yang terjadi promosi kepada Ester menjadi ratu. Adalah juga bagian dari rencana penebusan Allah untuk umat Yahudi waktu itu. Wah saudara, Tuhan teratur, amin. Tuhan punya planning yang luar biasa. Dia enggak sekedar babi buta. Saudara, dia teratur, dia menetapkan langkah hidup setiap orang percaya. Saudara harus percaya dalam langkah-langkah hidup. Kita tidak tahu akan hari esok, takut tahu akan hari esok. Benar, tapi aku percaya kepada Tuhan.
Bahwa Tuhan yang menuntun langkahku akan hari esok. Sebab Dia yang pegang akan hari esok. Karena itu aku berani melangkah menghadapi hari esok. Karena ada Tuhan di hari esok. Amin. Tidakkah kita bersyukur sebagai orang Kristen? Tidakkah bukan hanya knowledge, tapi nyata penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan mempromosikan saudara, maka itu berarti Tuhan mempunyai maksud dan rencana yang lebih besar. Bukan hanya mengenai pribadi saudara, tetapi buat kepentingan orang banyak. Khususnya untuk membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara, siapapun kita saat ini, dengan tugas kita masing-masing, dengan promosi-promosi yang datang, ada waktu Tuhan yang datang kepada saudara. Ada waktunya Tuhan untuk mempromosikan saudara. Dan kalau itu waktunya Tuhan, nggak ada orang yang bisa tahan. Dan kalau Tuhan yang mempromosi saudara, termasuk bisnis saudara, Tuhan kasih naik. Tuhan punya goal. Bukan hanya untuk memberkati hidupmu dan keluargamu, tapi perkara yang lebih besar. Mari kita melihat rancangan dan rencana Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Tuhan mau di dalam pekerjaan ini ada misi untuk penyelamatan. Jadi kalau saudara mengerti ini, dimanapun saudara berada, mungkin bukan di tempat posisi yang enak, mungkin di tempat yang paling tidak enak sekalipun, di tempat yang paling gelap, di tempat di mana orang tertawain saudara, orang menghina saudara, ada rencana, ada rancangan Tuhan. Amin. Kalau kita mengerti ini, maka dimanapun kita berada. Saudara lihat cerita Yusuf, dibuang di situ ada Tuhan, di mana di penjara ada Tuhan, di mana karena dia tahu. Ini pesan yang saya mau sampaikan buat saudara. Kalau saudara kita punya seperti ini, maka kita akan berbuah-buah, kita akan menjadi berkat dimanapun kita berada. Karena bagi Tuhan yang dia lihat adalah jiwa. Bagi Allah misinya adalah jiwa. Apakah itu jiwa pribadi, jiwa berkelompok. Dimanapun kita berada, saudara, di sana ada jiwa. Amin. Karena Tuhan menghargai satu jiwa, berharga di mata Tuhan. Jadi dimanapun dia taruh saudara, di tempat yang paling tidak enak sekalipun, di mana orang gak mau pergi. Orang berkata untuk apa ke tempat itu? Kalau Tuhan taruh saudara, dengan pola pikir seperti ini, maka saudara akan melihat jiwa. Artinya saudara akan dipakai oleh Tuhan. Nah ini yang kita harus rubah saudara, mental cara berpikir kita. Jadi Mordekai bilang seperti itu. Menyuruh menyampaikan, jangan kira karena engkau di dalam istana kamu aman, engkau akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sekalipun pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan. Dia yakin akan timbul pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Artinya begini, kalau kamu gak mau Esther, Tuhan akan tetap tolong kami. Ini kepercayaan mereka. Tetapi sayangnya Esther, kalau kamu gak mau, kamu menyanyikan kesempatan di mana Tuhan akan pakai kamu. Dan waktu Tuhan taruh kamu di situ, itu bukan kebetulan. Tuhan punya rencana. Mordekai menasehati Esther. Saya beritahu saudara, saudara kita perlu Mordekai dalam kehidupan kita. Kita perlu seseorang yang bisa berbicara kebenaran kepada kita. Mungkin tidak enak. Saya bilang kemarin ya, nabi-nabi tidak mudah, resiko nyawa mereka. Waktu dia bicara kebenaran, mungkin gak enak. Tapi kalau nabi-nabi palsu sekarang gampang bicara enak. Amin. Nabi-nabi yang zaman itu resiko nyawa dia. Kalau dia bicara kebenaran, matilah aku kalau raja mau hukum aku. Itu tugas nabi secara profetik. Nabi itu penyambung lidah Allah. Menyampaikan suara Tuhan kepada umat. Sebenarnya kalau preaching seperti ini, suara profetik, suara kenabian buat saudara. Sekarang pilihan buat saudara. Saudara bilang omong kosong, nggak terima, terlalu susah, terlalu berat. Up to you. Tetapi kami akan melakukan tugas kami untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan saya berdoa, saudara punya kemampuan untuk menangkap dan merespon dengan benar panggilan Tuhan dalam hidupmu. Apapun posisimu saat ini. Amin. Mordekai bilang, pada saat ini justru, inilah waktunya Esther. Ini waktunya. Ini waktunya. Kau dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk misi yang besar. Walaupun mereka belum tahu apa keputusan raja. Saudara,
Penebusan adalah rencana Allah. Kalau Esther menolak untuk menolong orang Yahudi, ia juga akan binasa. Dan bahkan kaum keluarganya juga akan binasa. Jadi apa yang harus kita buat? Kita berdiam diri, lebih baik kita bertindak. Amin. Diam Esther, tetap mati pada waktunya nanti. Lebih baik dia bertindak. Gila iman dia. Tetapi kalau itu kebenaran, dia mendapat upah. Atau saudara diam dan tetap juga mati. Dibutuhkan tekad, ini saya bilang tadi. Walaupun tantangan yang besar. Kan itu subtitle yang saya bagi tadi. Tantangan dan tekad yang besar. Iman dari Esther untuk satu bangsa. Lukas 9, 23, 24. Ini kata Yesus ya. Katanya kepada mereka semua. Kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mau mengikut aku. Ia harus menyangkal apa saudara? Dirinya. Bukankah ini sebenarnya pesan daripada Mordekai? Bahwa Esther harus berani menyangkal dirinya. Amin. Menyangkal diri. Bukan sebagai ratu. Tapi utusan Allah. Agen rahasianya Allah. Untuk satu misi. Menyangkal dirinya. Kedua apa? Apa saudara? Memikul salibnya. Setiap hari. Dan mengikuti aku. Saudara, ini statement Tuhan Yesus. Kalau kita mengikuti Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Saudara lihat tadi, Haman. Dia merasa gak dihargain, gak dihormatin. Dia mau semua orang tunduk dan sujud kepada dia. Sakit hati karena dia dihormati. Berapa banyak perasaan mental kita seperti ini. Terus siapa kita di hadapan Tuhan? Rajanya aja tidak gila begitu. Haman semua pembesar seperti gila hormat. Amin. Sampai anak buah lebih gila, lebih mau dihormati daripada bos. Saudara, memikul salibnya setiap hari. Oh, setiap hari. Dan mengikuti aku. Itu syarat mengikuti Yesus. Ini pada zaman Yesus, saudara. Berubah kan? Tidak. Kalau berubah ini sudah dihapus Tuhan. Tuhan akan berbicara, hapus ini. Tidak. Tapi mari kita bawa dalam perspektif saat ini. Pikul salib setiap hari dan mengikuti Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya. Kita mau menyelamatkan nyawa kita semua. Amin. Ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku. Ia akan menyelamatkannya. Kalau kita pertahankan nyawa kita. Kita akan kehilangan. Ini Alkitab. Yesus yang bilang. Kalau engkau takut kehilangan nyawamu, engkau takut kehilangan nyawamu, engkau akan kehilangan nyawamu. Kalau engkau takut beritakan Injil, engkau takut berbicara kebenaran, engkau akan kehilangan kesempatan itu. Tapi barang siapa yang karena kebenaran dianiaya karena aku, dan mati karena aku, dia akan mendapatkannya kembali. Saudara, percaya enggak firman ini? Atau kita mau cari aman dalam zona nyaman? Atau kita mau ambil resiko dengan tantangan dan tekad seperti Esther? Mati aku kalau mati, kalau Tuhan kehendaki. Orang mengikuti Yesus seperti itu, saudara. Pikul salibnya. Tapi salib jadi murahan sekarang. Jadi simbol. Pada zaman itu enggak mudah. Menyebut nama Tuhan sembarang tidak mudah. Mati kita kalau sebut nama Yesus pada waktu itu. Waktu saya belajar ini, saya membaca satu pernyataan dari Thomas A. Kempis dari The Imitation of Christ. Dia bilang seperti ini. De Imitatione Christi. Mengenai kehidupan spiritual orang Kristen. Dia adalah bishop. Saudara. Theologian. Orang yang luar biasa, punya pengaruh pada waktu gereja mula-mula. Dia mau menekankan iman Kristen. Keinsafan dari kesombongan manusia. Dan mengajak untuk orang-orang Kristen mawas diri dan rendah hati. Saya baca ya, saudara di sana. Aduh, saya mau menangis waktu saya baca ini. Saya mengingat cinta mula-mula saya. Waktu saya pelajari ini. Dia bilang seperti ini. Oh Tuhan, Engkau mengetahui apa yang merupakan cara yang lebih baik. Biarkan ini atau itu jadi seturut kehendak-Mu.
Berikan apa yang engkau kehendaki. Dan berapa banyak yang engkau kehendaki. Dan kapan engkau kehendaki. Perhatikan statement ini baik-baik semuanya. Lakukan pada diri saya seperti yang engkau ketahui. Bukan kita lebih tahu, dia lebih tahu daripada kita, diri kita. Dan dengan apa yang paling menyenangkan engkau. Dan apa yang paling membawa kehormatan bagimu, bukan bagiku. Aduh, saya waktu baca ini saudara, ini seperti ditonjok kiri kanan. Tempatkanlah saya di mana engkau kehendaki. Dan perlakukanlah saya dalam segala sesuatu sebagaimana engkau kehendaki. Jadi ini bukan mengenai me, tapi mengenai dia. Bagaimana mungkin itu buruk bagi saya ketika engkau hadir. Saudara mengerti ya? Walaupun situasi buruk, tapi tidak buruk kalau Yesus hadir. Saya lebih baik miskin demi engkau daripada kaya tanpa engkau. Saya lebih baik memilih sebagai seorang pesiara di bumi bersama engkau. Hanya pendatang di dunia ini, tapi bersama dengan Yesus. Daripada memiliki sorga tanpa engkau. Di mana engkau ada, di sanalah sorga. Dan di mana engkau tidak ada, di sanalah kematian dan neraka. Aduh saudara, waktu saya baca ini, saya bertobat. Saya menyusun firman ini dan saya bilang, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saya mengerti bagaimana menyangkal dirinya Musa. Dia gak mau disebut sebagai pangeran. Even though Yesus menyangkal dirinya. Meninggalkan zona nyaman surga yang sudah luar biasa. Dan menjadi manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Supaya bisa beritakan kebenaran dan membawa misi penyelamatan buat kita. Terus siapa kita? Yang bertingkah, yang mau memilih. Dan mengatur Tuhan di dalam doa-doa kita. Kita ancam Tuhan dalam doa-doa kita. Kalau Tuhan dah buat ini, maka saya akan buat ini. Saya bereaksi. Saya demo loh Tuhan. Amin. Iman daripada Mordekai men-challenge iman Esther. Dan Esther merespon. Biarlah firman Tuhan ini men-challenge saudara. Dan saudara punya respon. Untuk mengatakan, aku mengerti firman-Mu. Tantangan dan tekad Esther sungguh beresiko. Ayat 15. Maka Esther menyuruh menyampaikan jawab ini kepada Mordekai. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Dan berpuasalah untuk aku. Yang pertama dia mengatakan, ada satu hal kalau itu dari Tuhan. Mari kita berpuasa. Kita pertajam, kita mendengar apa yang Tuhan mau. Supaya kita bisa merespon dengan benar. Amin. Bukan bertindak, bukan bereaksi. Bereaksi beda dengan merespon. Merespon berarti seperti Maria duduk diam di bawah kaki Tuhan. Dan mendengarkan apa yang Tuhan bilang. Merespon berarti kita duduk bermeditasi mendengarkan firman Tuhan. Dan mendengarkan kepekaan suara kita kepada Roh Kudus. Tapi bereaksi dengan penuh ketakutan. Kita membela diri kita. Karena kita lihat situasi terancam. Dan tidak melibatkan Tuhan sama sekali. Amin saudara. Dan ini saudara. Dan dia bilang berpuasa. Dan aku dan dayang-dayangku aku juga akan berpuasa. Tapi waktu dia tekad seperti itu, ini yang dia bilang, tapi toh kalau aku harus mati karena masalah ini, kalau ini menjadi nyawa taruhanku, biarlah aku mati. Siapa yang pernah bilang seperti itu? Yesus. Di Getsemani, amin. Kalau ini gak boleh berlalu, biarlah itu aku minum cawan itu, penderitaan itu. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Saudara lihat. Yesus bukan hanya menulis, bukan hanya memerintah pikul salib, tapi dia memberi contoh, memberi teladan. Saya mau bilang inilah spirit daripada Kristus yang ada di Esther. Spirit daripada Yesus yang ada di Musa sebelumnya. Spirit daripada Yesus yang ada kepada Rasul dan murid-muridnya. Dan spirit Kristus ini, Roh Kudus, ada dalam diri saudara dan saya. Ini bukan direkayasa. Begitu saudara menerima Kristus sungguh-sungguh dengan mengerti pengertian salib ini. Saudara akan bayar harganya, matinya kalau mati. Bukan hanya mau yang senang. Salib bukan berarti, saya keluar dari penderitaan, sakit dan penyakit. Saya keluar dari kemiskinan. Kita pikir itu salib. Tidak begitu pertamanya saudara. Salib itu adalah misi. Salib itu adalah kematian. Orang-orang yang mau dipakai Tuhan itu berarti siap mati, siap kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkannya.
nanti. Surga. Kalau saudara takut kehilangan nyawa saudara, saudara namanya kompromi. Lihat Esther, dia tidak mau kompromi. Firman Tuhan sebenarnya tegas, amin. Tegas saudara. Esther bersedia mengorbankan nyawanya. Yohanes 16:1-4 dikatakan, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Ya, banyak kita orang berhenti jadi orang Kristen, dia lock out karena dia kecewa dan dia menolak Yesus. Kok tidak seperti ekspektasi yang terjadi? Kami berdoa ini kenyataan dapat seperti ini. Oh Tuhan, di manakah Engkau Tuhan? Tuhan, aku sedikit lagi kasih waktu. Deadline ya Tuhan. Kalau tidak, aku murtad ini. Dia bilang saudara, kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti kepada Allah. Ini kan pekerjaannya Saulus. Dia berpikir dia berbuat bakti. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Itu orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi saudara, kita sebagai orang Kristen, kita mengenal Bapa kita. Dan kita sudah baca firman-Nya. Bertahanlah saudara di dalam kehidupan saudara. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu. Supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Jadi Tuhan tidak berutang. Dia sudah pernah bilang. Dan hari ini saudara dengar. Saya hanya alat sebagai nabi Tuhan untuk menyampaikan suaranya kepada saudara. Memikul salib. Galatia 2:20. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang bukan dalam daging, adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu ada lagunya. Saudara ingat lagunya? Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Aku tidaklah menolak kasih karunia Allah. Iya, sometimes lagu-lagu tua, lagu begini buat saya penuh kenangan dan membakar iman saya. Saudara, kita harus melihat perkataan Tuhan ini. Tuhan mau kita merdeka dari obsesi kita. Orang-orang Kristen bersuka cita telah menemukan kepuasan saat ini. Apapun yang Allah berikan kepada saudara, sungguh-sungguh akan memuaskan saudara. Tetapi sayangnya banyak orang tertidur dengan semuanya ini. Mereka berpikir kekayaan, berkat, dan kehadiran Allah sendiri menjadi target, tujuan kehidupan mereka, bukan lagi salib. Tapi Yesus telah bangkit buat saudara untuk satu misi yang besar. Saya mau keyboard naik. Pertanyaannya simpel buat saudara. Apakah ada tempat atau posisi Tuhan saat saudara dipanggil oleh Tuhan? Di mana posisi saudara saat ini? Bagaimana kita menghormati Tuhan? Berjalan dalam iman melalui area-area tersebut. Berdoa agar saudara tidak menghindar untuk menjadi garam dan terang dunia. Tuhan mau pakai saudara, gereja ini untuk menjadi garam dan terang dunia. Jangan kita menghindar. Amin. Saudara. Banyak orang yang belum mengenal Yesus di luar. Ini perintah Tuhan dalam satu perjamuan. Pergi, undang orang-orang yang di pinggir jalan. Bawa mereka untuk masuk dalam perjamuan ini. Apa tugas kita? Dimanapun Tuhan tempatkan kita sebagai cicak-cicak. Ada satu misi yang paling dekat. Mulai dari Yerusalem, dari keluarga saudara. Berdoalah buat keluargamu. Berdoalah buat suami, istri, oma, opa, cucumu, anakmu dalam rumahmu. Berdoa. Itulah misi Tuhan buat saudara. Tuhan sudah begitu baik. Berdoalah untuk teman-teman, rekan sekerjamu di kantor. Berdoalah. Lakukan apa yang harus menjadi bagian kamu.
Dan Tuhan akan melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan. Yang pasti saya mengatakan Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Kita terlalu takut untuk melangkah. Tapi Tuhan selalu menyertai. Rancangan jahat buat orang Yahudi diubah. Manusia diubah oleh Tuhan menjadi kebaikan. Siapa yang melihat akhirnya Mordekai, orang yang luar biasa itu, dipakai menguasai untuk bersama-sama menggantikan Haman. Spirit Haman ini yang akan menghancurkan, dilawan oleh Spirit Roh Kudus yang memberkati kita dan membela kita. Kekristenan bukan sekedar aturan dan ajaran, tapi ini spirit kasih, apa yang sudah Tuhan buat kita. Amin. Bukan aturan. Kalau kita punya kasih, roh yang membagikan semangat, keberanian kepada kita, bukan roh pecundang, bukan roh penakut. Sehingga kita bisa berkata seperti Nabi berkata, ini aku Tuhan, pakai aku, utus aku di tempat yang paling gak baik sekalipun. Halo. Tuhan, aku berdoa firman-Mu memberkati kami, mengurapi kami. Berikan keberanian kepada setiap kami untuk membawa misi penyelamatan kepada keluarga kami, kepada tetangga kami, kepada rekan kerja kami. Paling tidak Tuhan, yang pertama kami lakukan, kami berdoa, kami bersyafaat buat kerabat dan sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku berdoa, spirit kebenaran ini turun kepada kami dan memberkati kami. Kehendak-Mu yang terjadi. Aku berdoa gereja ini, jemaat ini menjadi jemaat yang misional. Orang-orang yang misioner, yang membayar harganya, menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti Yesus sebagai murid. Aku berdoa Tuhan, spirit daripada discipleship ini turun. Sehingga kami berbuah. Berbuah lebat. Makin tua, makin gemuk, makin segar. Aku berdoa untuk berlipat-lipat ganda. Bukan cuma kami, tapi banyak orang di luar akan duduk di tempat ini. Hidup dalam satu keluarga spiritual ini. Aku berdoa kau buka koneksi relasi Tuhan kepada setiap jemaat ini. Untuk melihat seperti apa yang kau lihat. Jiwa-jiwa, bukan hanya sekedar karier. Tuhan, Engkau yang tahu kemana karier kami Engkau bawa. Engkau yang tahu kemana bisnis kami Engkau bawa. Tapi bagian kami adalah berdoa dan melihat jiwa-jiwa yang terhilang. Dan memberitakan kepada mereka, supaya mereka pun diberkati. Tuhan, aku berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saudara yang merespon, katakan, amin. God bless, Tuhan berkati.